Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para hadirin dan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, pendengar radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen di mana saja Anda berada. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas bab sholat beserta kesalahan-kesalahannya sampai salam. Sekarang kita masuki bab adzan. Di dalam adzan banyak kesalahan yang dilakukan baik oleh muadzin ataupun oleh mustami'in. Di kalangan kalian ini kan ada nanti yang akan jadi muadzin, bahkan sekarang juga ada yang sudah rutin adzan. Perhatikan jangan sampai terjerumus ke dalam kesalahan. Adzan adalah syiar Islam yang sangat besar, sangat agung. Pembeda apakah suatu negeri itu negeri Islam atau bukan, itu dengan adanya adzan. Sehingga kalau ada orang yang berpendapat adzan itu hukumnya sunnah, ini sebuah kekeliruan yang sangat besar, sebagaimana nanti diterangkan oleh para ulama. Nabi SAW ketika akan berangkat meninggalkan Madinah, maka tanggung jawab pengelolaan sholat berjamaah di masjid itu diberikan kepada muadzin. Fungsi muadzin itu menggantikan posisi imam di saat imam sudah tidak ada. Seperti Ibnu Ummi Maktum, seorang muadzin di zaman Nabi SAW, beliau ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menggantikan beliau menjadi imam. Ya adzan, ya qomat, ya imam, diborong. Karena memang yang layak untuk menyuruh untuk adzan dan qomat adalah imam. Kadang-kadang imam yang langsung qomat, imam yang mengumandangkan qomat sambil maju ke depan. Nah, ketika imam tidak ada, maka muadzin inilah. Sekarang ini fungsi muadzin jauh dari pengganti imam. Nah, karena adzan ini merupakan sesuatu yang sangat dahsyat, keagungannya dan syiarnya, maka kalau ada yang berpendapat bahwa adzan itu hukumnya sunnah, para ulama menyatakan wala nasyuqu mutlaqan fi butlanihi. Kami tidak ragu-ragu lagi batilnya, kelirunya pendapat seperti itu. Bagaimana mungkin adzan bisa dianggap sunnah padahal dia sebesar-besar syiar Islam. Salat ditegakkan, dan apabila tidak terdengar adzan di suatu negeri, maka itu ciri negeri itu bukanlah negeri Islam. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada isu kepada Nabi SAW bahwa satu kota yang sudah Islam diisukan murtad kembali. Disampaikan kepada Nabi SAW.
Maka Nabi sudah menyiapkan pasukan, mau menggempur kampung atau kota tersebut. Lalu beliau ngasih wanti-wanti ke pasukannya, tunggu sampai sholat subuh. Kalau dikumandangkan ada azan, tahan diri kalian. Kalau tidak ada azan, serbu. Akhirnya pasukan itu mengendap-endap, mengepung kampung tersebut. Pas saat sholat subuh tiba, ternyata terdengar azan di sana, dikumandangkan. Gak jadi itu menggempurnya, dilaporkan kepada Nabi SAW. Untung aja tidak langsung digempur. Akhirnya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, tabayyun dulu. Untung saja tidak langsung digempur. Nah, ini menunjukkan bahwa azan yang ada di suatu negeri merupakan pertanda bahwa itu adalah negeri Islam. Dari sinilah maka para ulama menyatakan fal haqqa annal adzan fardu ala kifayah. Yang benar adalah azan ini fardul kifayah, bukan sunnah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh para ulama seperti madhab Malikiyah, madhab Hanabilah, madhab Atha, Mujahid dan Al-Auza'i. Berkata Syekh Al-Adawi rahimahullah, wa amma fil Misr fahuwa fardu kifayah wa yuqataluna ala tarkih. Adapun di negeri Mesir maka ditetapkan fardu kifayah dan diperangi sebuah negeri yang tidak dikumandangkan azan di sana. Berkata Ibnu Abdul Bar, yang beliau jelaskan, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, kata beliau, wala a'lamu ikhtilafan fi wujubil adhan jumlatan ala ahli Mesir lianna al-adhan huwa al-allamah ad-dalah al-mufarriqah baina daril Islam wa daril kufr. Aku tidak mengetahui ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang wajibnya azan, terutama di negeri Mesir, karena azan tanda yang membedakan apakah itu negeri Islam atau negeri kafir. Kalau tidak ada azan, diragukan adanya Islam di sana. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, wa man awjaba al-adhan min ashabina fa innama awjaba ala ahli Mesir. Kadzalika qala al-qadhi la yajibu ala ghairi ahli Mesir minal musafirin. Orang-orang ulama-ulama yang mewajibkan azan dari kalangan para sahabat kami, mereka hanya mewajibkan kepada penduduk Mesir. Kalau penduduk Mekah Madinah mah enggak perlu diragukan lagi, pasti ada azan berkumandang. Mesir waktu itu negeri yang merupakan perluasan dari negeri Islam. Demikian juga Al-Qadhi Iyad menyatakan tidak wajib selain bagi penduduk Mesir. Bagi kalangan musafirin tidak wajib azan. Bukan tidak boleh, tidak wajib. Tapi kalau mereka mau azan, para musafir, maka boleh. Apa sebabnya? Mereka berkata, وَذَلِكَ أَنَّ الْأَذَانِ إِنَّمَا شُرِعَ فِي الْأَصْلِ لِلْإِعْلَامِ بِالْوَقْتِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ وَيُدْرِكُ الْجَمَاعَةِ. Karena azan ini hanyalah disyariatkan pada asalnya untuk memberitahukan waktu sholat
agar orang-orang berkumpul untuk sholat, menunaikannya secara berjamaah. Nah, oleh karena itu maka yang benar azan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang azan di suatu negeri, berdosalah seluruh penduduk negeri tersebut. Tapi kalau ada yang azan walaupun hanya satu orang, gugur kewajiban bagi yang lain, tapi yang dapat pahala hanya yang azannya saja. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah, yaitu kelompok Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah. Kata mereka azan ini sunnah muakkadah, tapi kemudian dijelaskan al-maqsudu bis sunnatil muakkadah inda al-Hanafiyah huwa ma ya'thamu tarikuhu. Yang dimaksud dengan sunnah muakkadah menurut ulama Hanafiyah adalah sebuah perbuatan yang berdosa bagi orang-orang yang melakukannya, yang meninggalkannya, berdosa meninggalkannya. Dan wa yuthabu fa'iluhu, dipahalai orang-orang yang melakukannya. Yang meninggalkannya dosa, yang melakukannya berpahala. Dan itu sama dengan definisi wajib. Dan ini juga masyhur di kalangan ulama-ulama madhab Syafi'iyah, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kenapa? Li'anna tarka sunnatil muakkadah bimanzilati tarkil wajib. Karena meninggalkan sunnah muakkadah sama dengan meninggalkan yang wajib. Maknanya yu'aqabu tarikuhu, akan diazab orang yang meninggalkannya. Sehingga perbedaan istilah wajib dengan sunnah muakkadah di kalangan ulama Hanafiyah disebut khilaful lafzi. Hanya perbedaan istilah, perbedaan lafaz, perbedaan kata. Tapi intinya sama dengan makna wajib. Oleh karena itu berkata para ulama seperti umpamanya yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kata beliau, فنزاعهم قريب من النزاع اللفظي فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا فالنزاع بين الحنفية والشافعية وبين من يقول إنه واجب نزاع لفظي. Kata Imam An-Nawawi, perbedaan di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam istilah wajib dan sunnah muakkadah hanya perbedaan lafaz. Karena kebanyakan para ulama mengatakan sunnah muakkadah terhadap sesuatu amalan yang tercela secara syar'i bila ditinggalkan. Berdosa secara syar'i bila ditinggalkan. Masih kata Imam An-Nawawi, amma man za'ama annahu sunnah la ithma ala tarikihi fa hadzal qaul khata'. Adapun orang yang menganggap azan ini sunnah, tidak berdosa orang yang meninggalkannya, ini pendapat yang keliru. Itu kata Imam An-Nawawi mewakili madhab Syafi'iyah. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab As-Sailul Jarar. Kata Imam Asy-Syaukani, wal hasil annahu ma yanbaghi fi mithli hadhihi al-ibadatil 'azimah ay yataraddad mutaraddidun fi wujubiha. Kesimpulannya,
tidaklah layak orang ragu terhadap ibadah yang agung ini, yaitu azan, tentang wajibnya azan. Bahkan disebutkan wa adillatuha ya syamsul munirah. Dalil-dalil tentang hal ini ibarat matahari yang bersinar terang benderang. Jadi yang benar hukum azan wajib, tapi fardu kifayah. Kan nggak mungkin semua orang azan. Hanya satu orang saja yang azan, gugur kewajiban bagi yang lainnya, tapi yang dapat pahala adalah yang azannya saja. Inilah poin pertama tentang hukum azan. Kedua, ada beberapa kesalahan tentang teknis azan. Kesalahan pertama, raf'us sauti bis salati was salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam qablahu au ba'dahu. Kesalahan pertama adalah mengeraskan suara ketika bersolawat dan bersalam kepada Nabi SAW, baik sebelum azan ataupun setelah azan. Kan ada orang muadzin sebelum azan itu solawat dulu ya, atau setelahnya. Dan inilah yang banyak dilakukan oleh orang, dan ini menyelisihi azan yang dikumandangkan di zaman Nabi SAW, baik oleh Bilal ataupun oleh Abdullah bin Umi Maktum, Ibnu Umi Maktum. Mereka azan enggak salawat sebelumnya ataupun setelahnya. Bahkan disebut balla dalila ala israril muadzin bis shalah wassalam ala Rasul sallallahu uqbal adzan. Bahkan tidak ada dalilnya bersolawat walaupun sir di dalam hati, apalagi dikumandangkan. Kalau ada yang berkata, bukankah Nabi bersabda, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin summa sallu alayya. Kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, katakan oleh kalian seperti yang dikatakan oleh muadzin, kemudian bersolawatlah kepadaku. Jadi Nabi SAW memerintahkan bersolawat setelah azan. Apa hadis ini benar? Hadis ini benar, sahih. Disunnahkan setelah kita mendengar azan bersolawat. Sebelum berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, salawat dulu. Tapi perintah ini bagi mustami, bagi orang yang mendengarkan azan dan bukan bagi orang yang berazan. Ada dua perintah kepada orang yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muadzin. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita juga asyhadu an la ilaha. Terus, kecuali dalam hayya ala qatain, dalam dua kalimat hayya ala shalah, hayya alal falah. Dijawab dengan gimana? La haula wa la quwwata illa billah. Selain itu, ikuti. Itu perintah pertama kepada orang yang mendengarkan azan. Kedua, bersolawat. Adapun yang berazan tidak diperintahkan mengikuti ucapannya sendiri. Orang yang azan tidak harus mengucapkan, menjawab azannya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kemudian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak diperintahkan. Sudah cukup azan saja. Perintah ini kepada yang mendengarkan azan. Nah, setelah beres mendengarkan azan, baru bersolawat. Ini juga khusus bagi yang mendengarkan azan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tsumma sallu alayya, fa inna man shalla alayya salatan wahidan, sallallahu alaihi biha asyra." Karena siapa setelah kalian menjawab azan, salawatlah kalian kepadaku.
Karena siapa orang yang sholawat kepada kau 1 kali, Allah akan bersolawat baginya 10 kali. Jadi begitu, la ilaha illallah, kata muadzin, kita ucapkan dulu la ilaha illallah, mengikuti muadzin lalu bersolawat. Seperti sholawat yang kita baca di dalam tahiyat. Nah, setelah bersolawat barulah kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamati wassolatil qaimah, sampai akhirnya ya. Bagaimana, apakah muadzin boleh mengumandangkan atau membaca sholawat seusai azan secara sir? Maka dijawab sekali lagi, ini perintah untuk mustami, pendengar azan. Adapun yang azannya tidaklah diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah kesalahan pertama, muadzin bersolawat secara keras sebelumnya atau setelahnya ya. Cukup lafaz azannya saja. Ini kesalahan pertama. Ini kesalahan kedua. Ini banyak dilakukan oleh muadzin. At-talhin fil adhan wa at-taghanni fihi bima yuaddi ila taghyiril huruf wal harakat was sakanat wa naqas wa ziyadah muhafazatan ala tawqi'in naghamat. Kedua, talhin di dalam azan. Naon talhin dah? Bahasa Sunda nama ngalau-laukeun azan. Apa ngalau-lau? Melau-laukan azan. Melagukan. Makna talhin at-taghanni fihi, melagukan azan, tapi bima yuaddi ila taghyiril huruf wal harakat was sakanat wan naqas waz ziyadah. Tapi dengan lagu, bukan nggak boleh melakukan, tapi dengan lagu yang menyebabkan adanya perubahan huruf, harokat, sukun, tambahan, pengurangan dalam rangka mengejar lagu. Dalam rangka mengejar lagu, harokatnya berubah, kepanjangan atau kependekan. Yang harusnya disukun, ini diwasolkan, yang harusnya wasol disukunkan. Dalam rangka apa? Mengejar lagu. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, kata beliau, wa hukmul muadzin ayyatarassala fi adhanihi wa la yutarib bihi kama yaf'aluhu al-yawm kathiru minal juhal bal waqad akhrajahu kathiru minat tugham wal awam an hadil itrab farji'una fihi at-tarji'at wa yukthiruna fihi at-taqti'at hatta la yufhamu ma yaqul wala bima bihi yusul. Kata Imam Al-Qurtubi, hukum muadzin hendaklah datar saja dalam berazan, tidak dilagu-lagukan sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang juhal. Ini kata Imam Al-Qurtubi, bukan kata saya. Beliau jelaskan dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi ya. Bahkan kebanyakan orang-orang awam, orang-orang yang awam tapi kemudian azan ya, sampai keluar dari kaidah tajwid ataupun makhraj. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Sehingga kadang-kadang apa yang dikatakan oleh muadzin ini tidak terfahami. Imam Al-Qurtubi mengatakan begitu karena beliau mendengar langsung azan di daerah yang mungkin beliau dengar. Loh kok begini?
Maka beliau tuliskan. Berdasarkan hal itu, maka adzanlah secara wajar. Sekarang kan muadzin ketika adzan itu lebih dari 6 harokat kan ya. Sedangkan dalam hukum tajwid, panjang sebuah bacaan maksimal berapa harokat? Maksimal adalah 6 harokat. Seperti umpamanya mad arid li sukun, seperti mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil, maksimal 6. Coba dalam adzan bisa lebih dari 10 harokatnya. Kadang-kadang yang harusnya 2 harokat dipanjangkan, seperti umpamanya Allah, lafaz Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahnya lebih dari 2 harokat. Ada yang begitu? Ada. Nah, ini menyalahi dari kaidah tajwid. Yang paling parah adalah merubah makna. Seperti umpama ya, lafaz Allah A-nya dipanjangkan. Allahu Akbar. Atau A-nya dipanjangkan. Allahu Akbar. Ini parah. Karena berubah makna. Bahkan disebut kalimat kufur. Kalau orang berkata Allah, ini imam juga. Awas, hati-hati. Banyak imam yang A-nya panjang. Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ada. A-nya harus wajib pendek. Allahu Akbar. Atau A dalam akbar yang Allahu Akbar. Nah, ini bahaya. Itu kalimat kufur bila diucapkan dengan arti yang difahami dan sadar. Bisa kufur orang. Kenapa? Karena adanya alif yang panjang menunjukkan adanya 2 alif. Allahu Akbar. A-nya ini disatukan menjadi panjang. Allahu Akbar. Dan huruf A di awal Allahu Akbar disebut huruf istifham. Istifham itu kata tanya. Apakah Allah itu maha besar? Pertanyaan ini menunjukkan keraguan-raguan tentang kebesaran Allah. Allahu Akbar. Artinya Allahu Akbar. Apakah Allah itu maha besar? Atau A pada akbarnya. Allahu Akbar. Allah. Apakah dia maha besar? Meragukan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau yang dipanjangkan itu barnya Allahu Akbar. Oh, bahaya. Ini juga kalimat kufur bila dilakukan, diucapkan oleh orang sengaja dan tahu faham artinya. Akbar dengan dipanjangkannya bar, jamak dari kabar. Kabar itu tambur yang biasa dipukul waktu drum band. Tahu drum band? Tambur itu apa? Gendang besar ya. Biasanya disimpan di perut. Uyuhan beratnya. Dum dum dum. Namanya kabar. Jamaknya akbar. Jadi kalau Allahu Akbar berarti Allah tambur. Dia lihat betapa fatalnya perubahan makna akibat perubahan lafaz. Maka jangan mengejar lagu sehingga merubah lafaz, merubah juga makna keluar dari kaidah tajwid ya. Inilah kesalahan pertama di dalam azan, melakukan azan dengan lagu yang sampai pada perubahan huruf, perubahan harokat ya, bahkan sampai merubah makna hanya dalam rangka mengejar lagu. Kedua, wajara'u
hubbit tarab wa sima'u aswatil muadzinin al-masyhurin bitanghim wa tatrib intasharat bid'atul adhan an tariq musajjalatis saut. Yang kedua, ini lanjutan dari yang pertama, yaitu rasa suka, rasa senang kepada suara indah dari muadzin yang masyhur. Kan kita di TV, di radio itu muadzinnya itu qori itu. Pasti bagus. Lagunya bagus, tajwid makhrajnya benar. Bagus. Suaranya bagus. Itu qori nasional bahkan internasional. Disetel di TV-TV, di radio-radio, dan kaset-kasetnya juga ada dijual. Akibatnya apa? Ingin adzannya bagus, mereka tidak beradzan dengan orang tapi nyetel kaset. Sekarang sudah tidak ada kaset. Generasi kalian sudah nggak mengenal kasetnya. CD juga enggak ya. CD itu compact disc yang bulat kayak piring ya. Nah, dulu ada kaset direkam. Kemudian disetel. Jadi banyak orang masuk ke masjid waktu azan ditunggu, pas azan waktunya datang disetel kaset azan agar bagus, agar indah. Ya, maka ini sebuah kesalahan. Karena apa? Karena Nabi SAW menyuruh orang, bukan kaset. Apabila kaset yang disetel, maka dianggap secara syar'i tidak dikumandangkan azan. Terus tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjawab. Karena yang diputarkannya adalah kaset. Berdasarkan hal itu, maka kesalahan yang kedua, ketika beradzan adalah mengumandangkan adzan melalui kaset. Dan ini bertolak belakang dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum." Bila datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Salah seorang di antara kalian. Wal ya'ummukum akbarukum, dan hendaklah yang mengimami kalian adalah yang paling tua, yang paling parah. Kaset adzan untuk sholat subuh, untuk adzan subuh kan ada tathwib as-sholatu khairu minan naumnya. Itu disetel waktu maghrib. Salah. Jadi setelah hayya 'alal falah, si kaset mengatakan as-sholatu khairum minan naum pada waktu maghrib. Ini kekeliruan yang fatal. Berdasarkan hal itu, maka tidak boleh mengumandangkan azan dengan kaset. Azanlah orang yang ada, walaupun azannya lebih jelek daripada azan kaset. Gak apa-apa, asal benar tajwid dan makhrajnya. Inilah kesalahan yang kedua, yaitu menyetel kaset untuk azan, ya. Kesalahan lainnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Sultan dari Marga Asih. Ustaz izin nanya, yang manakah yang lebih utama? Apakah adzan itu lebih utama dari imam?
Dari imam atau muadzin atau imam yang lebih yang adzan? Barakallahu fiik. Mana yang lebih utama untuk adzan? Imam atau muadzin? Muadzin. Imam mah bukan tukang adzan, tapi tukang mimpin salat. Karena itulah maka para imam di zaman awal, Nabi alaihi salatu wasallam dan Khulafaur Rasyidin, Nabi SAW tidak pernah adzan. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali ketika menjadi khalifah, mereka menjadi imam dalam sholat. Mereka pernah adzan? Tidak. Tidak diceritakan ada suatu pun riwayat bahwa Nabi adzan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali adzan. Tidak. Tapi Nabi SAW dan para Khulafaur Rasyidin menunjuk muadzin. Nah, jadi itulah ya. Kecuali kalau memang muadzin tidak ada, ya boleh imam adzan. Tidak terlarang seseorang memborong semuanya. Dia muadzin, dia yang qomat, dia yang imam. Di saat memang muadzinnya ada uzur, umpamanya sakit, safar atau yang lain-lainnya dan tidak ada yang menggantikannya, maka boleh si imam adzan. Tapi hukum asal imam berbeda dengan muadzin. Imam tidak adzan, muadzin tidak jadi imam. Karena ada imam tetap. Kecuali ketika imam ini safar, ya muadzinlah yang beradzan, berqomat dan sekaligus mengimami sholat. Ketika imam yang tetap ini tidak ada, pergi. Seperti Nabi SAW ketika safar, beliau di Madinah menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau memimpin sholat. Ya, beliau muadzin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Bukhari dari Selacau. Dan anak izin bertanya, misalnya ada seorang imam yang sedang mengimami orang-orang. Di tengah sholat ia ingat bahwa dirinya sudah batal sebelum sholat. Sedangkan ia ingat di rakaat kedua. Pertanyaannya, apakah dua rakaat tersebut sah atau harus diulang jika imam tersebut memberitahu bahwa dirinya sudah batal sebelum sholat? Syukron. Iya, barakallahu fiik. Kasusnya, imam ketika awal sholat meyakini dirinya punya wudhu, lalu memimpin sholat. Setelah dua rakaat beres tahiyat awal, berdiri lagi ke rakaat ketiga, ngalamun. Diingat-ingat tadi teh batalnya. Akhirnya dia batalkan sholat. Memang wajib dia membatalkan sholat. Nggak boleh, kan baiklah, ngarah ribut. Nggak boleh begitu. Wajib dia batalkan sholat. Kalau dilanjutkan tidak sah dan dia berdosa. Dosanya besar apa gede? Besar dan gede karena istihza kepada Allah. Istihza itu mempermainkan, mengolok-olok Allah. Sholat, pura-pura sholat itu istihza, tidak boleh. Atau sholat dalam keadaan dia tahu dirinya tidak suci, dirinya belum wudu atau sudah batal, tahu dirinya itu di dalam tubuhnya ada najis, tapi terus, maka istihza itu dosa besar, tidak boleh. Wajib dia batalkan. Apa harus diumumkan? Nggak boleh. Langsung saja pergi. Pakai mic, afan jamaah, saya batal di awal. Atau ebat merenya. Nggak perlu, pokoknya pergi. Nggak perlu diumumkan. Nanti ada yang maju menggantikan dia, ya. Dia wudhu lagi, setelah wudhu baru dia masuk lagi dan ikut berjamaah di belakang. Jangan saya jadi imam lagi, nggak boleh di belakang. Nanti dia tambah kekurangannya. Sahkah sholat makmum yang 2 rakaat tadi? Sah. Kenapa? Karena si imam 2 rakaat awal yang dia yakin suci,
dia sah sholatnya yang 2 rakaat, sah juga keimamannya. Seandainya dia terus bablas sampai salam, umpamanya nggak ingat, yakin susi, setelah salam sambil wirid sambil ngelamun, diingat-ingat batal tadi. Kalau dia sudah salam, ketika wirid baru ingat, apakah sah sholatnya? Sholatnya sah. Harus diulang? Tidak harus diulang, walaupun masih ada waktu. Dan sholat makmumnya sah. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Salah satunya adalah Nabi SAW sholat bersama para sahabat di jalan, sedang safar, pakai sendal. Di tengah-tengah sholat Nabi SAW mencopot sendalnya dan disimpan di sebelah kiri. Lihat gitu para sahabat semua mencopot sendalnya ketika sholat nih. Disimpan. Beres sholat Nabi SAW menegur, kenapa kalian copot sendal-sendal kalian? Mereka menjawab, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Kata Nabi SAW, tadi datang Jibril berbisik kepadaku di sendalku ada najis. Makanya aku buka. Adapun kalian tidak ada najis, nggak perlu dibuka. Ini hadis menunjukkan separuh sholat Nabi SAW ada najis di sendalnya, ya. Tapi beliau tidak tahu bahwa itu ada najis. Maka beliau tidak mengulang sholatnya dari awal. Tidak membatalkan sholatnya. Cuma dicopot kemudian melanjutkan sholatnya. Jadi setengah sholat Nabi yang ada najisnya tetap sah. Dianggap sah. Kenapa? Karena beliau tidak tahu. Dan tidak tahu merupakan uzur yang menyebabkan sholat itu tetap diterima. Ya. Jadi beliau tidak membatalkan, tidak mengulang dari awal, nggak lanjut. Oleh karena itulah maka kalau seseorang lupa bahwa dirinya sudah batal, umpamanya dari maghrib ke isya, tidak dibatalkan, tetap saja pas isya gitu ya. Lalu sholat dengan wudhu dari maghrib. Ternyata dia tadi batal tapi lupa. Setelah sholat isya ngobrol-ngobrol dengan kawan, baru ingat ada kawan, rasanya kamu tadi kentut deh. Iya gitu. Gitu. Baru ingat, tapi sholat isyanya sudah selesai. Sudah salam, maka tidak perlu diulang, sholatnya sah. Asal benar-benar lupa. Kecuali pas tahiyat akhir, sambil tahiyat sambil ngelamun, ingat, tadi teh batal. Belum salam. Maka batalkan sholatnya. Wudhu lagi, ulang lagi dari awal. Karena sholatnya belum selesai. Ya. Nah jadi kasus yang ditanyakan oleh Imam Bukhari. Oleh Bukhari tadi, semoga jadi imam nanti ya. Imam hadis. Kalau seorang imam 2 rakaat meyakini dia suci, tapi setelah 2 rakaat ingat bahwa tadi batal, maka dia wajib berhenti sholatnya, keluar dari sholatnya, dan biarkan salah satu makmum maju menggantikannya. Sholat makmum yang 2 rakaat ini sah. Sholat dia yang 2 rakaat juga sah. Cuma karena keburu ingat, jadi batal ya. Tapi makmumnya sholatnya tetap sah dari awal. Wallahu a'lam. Ada lagi Sung tadi? Tak ya dekat khalifah kedua. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama anak Umar dari Selacau. Apa hukum menyetel suara azan ketika masuk waktu sholat di pesantren akhwat yang jauh dari masjid warga dan jauh dari pesantren ikhwan?
Perhatian banget ke Ahwat. Sampai nanyain segala. Biar itu urusan Ahwat. Jadi ada pondok pesantren Ahwat, ada masjidnya. Tidak disyariatkan azan? Tidak. Tapi qomat? Ya qomat. Boleh azan? Boleh kalau mau di sesama akhwat. Tapi tidak boleh terdengar oleh laki-laki. Terus umpamanya masjid dari warga jauh azan tidak terdengar. Boleh akhwat kalau mau, tidak disyariatkan tapi tidak terlarang. Ya kalau mau azan di antara sama akhwat dibolehkan. Nggak boleh nyetel kaset, nggak boleh nyetel kaset. Kaset untuk azan sebagai pemberitahuan bahwa itu sudah masuk waktu sholat. Ya, jadi cukup salah satu di antara mereka azan yang terdengar hanya sesama akhwat atau langsung qomat maka tidak apa-apa ya. Jangan menyetel kaset. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Abdurrahman dari Bandung. Tat, ana izin bertanya, apa keutamaan orang yang berazan dan lebih utama mana yang muazin atau imam? Syukran, Tat. Iya, apa keutamaan azan? Keutamaan azan itu banyak. Dia dimuliakan di akhirat. Salah satu bentuk pemuliaannya lehernya panjang. Ini bukan menghinakan muadzin seperti jerapah, enggak. Tapi itu kemuliaan. Orang akan memuliakannya. Kedua, dia akan memperoleh pahala dari semua orang yang sholat datang ke masjid karena azan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua benda makhluk, mau benda mati, benda hidup, makhluk hidup, itu akan menjadi saksi di akhirat tentang azan dia. Makanya kata Nabi SAW kepada seorang penggembala, kalau nanti kamu mengembalakan azan, mengembalakan kambing, lalu datang waktu sholat, azanlah. Tidaklah mendengar azanmu kambing, lembah, batu atau apapun kecuali nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat bagi kamu. Nah, kenapa si pengembala itu tidak ke masjid? Mengembala satu jauh dari masjid-masjid di kota. Tidak wajib ke masjid karena tidak terdengar azan dari masjid yang jauh tersebut. Silakan dia sholat di tempat dia mengembalakan kambing dan silakan azan untuk diri sendiri dan sholat di sana. Ya, semua yang mendengarkan azannya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dilihat dari sisi ini, pahala yang Allah berikan kepada yang azan lebih banyak, lebih utama daripada pahala yang diberikan kepada imam. Imam ini lebih kepada tanggung jawab. Dia berkewajiban untuk memimpin sholat manusia dan memiliki keutamaan khusus sebagai seorang imam. Diikuti oleh semua. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti, ya. Dan beres tidaknya saf makmum yang dibentuk sangat tergantung pada perhatian imam kepada makmum. Jadi sebelum memulai sholat kan dibereskan dulu. Jangan sampai bengkok, jangan sampai renggang, jangan sampai tidak beres. Ya, diserukan sawu sufakum fa inna taswiyata sufa min tamami sholat. Sampai pas Nabi mau angkat tangan takbir, dilihat ada orang yang menonjol dadanya. Berhenti, itu mundur kamu, gitu, mundur. Setelah beres baru beliau bertakbir, ya. Jadi dilihat dari segi pahala, keutamaan, keterangan yang ada menyatakan
pahala bagi muadzin itu lebih menggiurkan dibanding menjadi imam. Imam lebih kepada tanggung jawab bukan keutamaan. Wallahu a'lam. Sudah dulu ya, sampai di sini aja. Nanti pertanyaan lainnya diajukan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.